semua Bapak Ibu, perkenalkan saya Lydia Mariana Borusialo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari Universitas Tadulako. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan tugas UKIN saya di unit tugas saya UPT SPF SDN 106168, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Materi pelajaran saya ambil dari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo membuat penemuan, pembelajaran 2 di kelas 6. Terima kasih. Selamat pagi semua anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, Bu. Sehat semuanya, syukurlah kalau begitu. Udah pada sarapan tadi pagi? Sudah. Siapa yang belum mandi? Udah mandi semua? Jangan datang ke sekolah bau-bau ya kan, terus belum makan lagi. Nanti kalau nggak makan lapar, nggak fokus mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak Ibu, karena semuanya di sini dalam keadaan sehat dan sudah bersiap untuk mengikuti pembelajaran, sebelum kita mulai pembelajaran kita, berat doa apa yang dipikirkan nak? Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang pimpin doa kita ke depan? Maju. Yang pimpin doa yuk maju. Oke, kita berdoa dulu ya. Terima kasih ya nak, silakan duduk kembali. Ayo siapkan dulu ketua kelas. Berdiri. Siap. Orang pada yang guru kita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Baiklah anak-anak Ibu, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, terhadap negara kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional kita dulu ya. Kita dipimpin oleh siapa yang biasa bikin? Ica, ya nak? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Baiklah anak-anak Ibu, kita telah menunjukkan sikap nasionalisme kita. Nah, dengan menyanyikan lagu wajib nasional sebelum memulai pembelajaran, kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara kita. Anak-anak Ibu menyampaikan dulu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak Ibu akan belajar dari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 2 di kelas 6 SD. Nah, tujuannya dari muatan pelajaran hari ini kita akan belajar PPKN dan SBDP Dragon. Tujuannya yang pertama, setelah berdiskusi nanti anak-anak Ibu akan mampu menguraikan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah nanti anak-anak Ibu berdiskusi, nanti anak-anak Ibu akan dapat menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban secara terperinci melalui kertas memo. Nanti ini dibagikan sama kalian ya. Yang ketiga, setelah berlatih, nanti anak-anak Ibu akan mampu menganalisis interval nada pada lagu Mari Yang Tomong dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah berlatih, anak-anak itu akan mampu memainkan lagu Mariam Tomong sesuai
dengan penuh tanggung jawab. Tidak hanya dilakukan aja haknya, diterima haknya, dilakukan kewajibannya, tetapi semuanya itu pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hari ini akan coba anak ibu perhatikan yang di depan ada gambar apa itu? Ada gambar itu. Ya, di depan itu ada gambar radio. Ya, penasaran kan? Kenapa ya di pelajaran ini ditampilkan dengan gambar radio? Penasaran kan kita kan akan mempelajari mengenai apa? Nah, untuk menjawab rasa penasaran anak-anak ibu, sembari dibuka dulu itu buku pelajaran yang ada di depan ini di halaman 122. Di layar ibu juga terlihat gitu ya. Nah, tadi gambar yang kita amati itu adalah radio. Penasaran kan siapa sih yang menemukan radio ini? Apa hubungan radio dengan pelajaran kami hari ini? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kita, mari kita bersama-sama membaca teks cerita yang ada di depan anak ibu semuanya. Dibaca teks ceritanya. Dibaca teks ceritanya dalam hati, ibu kasih waktu 5 menit. Dibaca dan dipahami, nanti akan ada pertanyaan pemantik berhubungan dengan teks cerita tersebut. Bisa dibaca dari yang dibaca di depannya atau melihat layar yang di depan. Ibu mulai dari sekarang. Ya, kelompok 3 udah selesai membaca. 1, 2 gimana udah? Kelompok 1 dan 2 udah selesai baca? Jangan hanya dibaca lewat aja ya. Ibu akan menunjukkan pertanyaan dari teks cerita tersebut. Yang bisa menjawab angkat tangannya, nak. Nanti jawabannya disampaikan dengan suara yang kuat. Dengerin ibu dulu. Kalau mau memberikan jawaban, jangan malu-malu ataupun takut salah. Nanti kalau jawaban yang anak ibu sampaikan itu kurang tepat, nanti ditambahkan sama teman-temannya. Kalau masih kurang tepat lagi, nanti ditambahkan sama ibu gurunya. Paham? Jadi jangan takut salah. Oke? Jangan takut salah ya. Oke, berdasarkan dari teks cerita yang anak ibu baca tadi, ibu nanya, menurut kamu ya, apa dampak dari penemuan si Marconi itu terhadap dunia? Apa dampaknya? Pertanyaan nomor 1. Apa dampaknya, nak? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Melvin. Manusia dapat berkomunikasi. Buat suaranya Melvin, nggak dengar sih Fael. Manusia dapat berkomunikasi jarak jauh menggunakan radio. Ya, manusia dapat berkomunikasi jarak jauh menggunakan radio. Ya, Fael apa Fael? Dampak penemuan oleh Marconi bagi warga dunia adalah radio. Ulangi nak, nggak dengar ibu nggak jelas. Dampak penemuan oleh Marconi bagi warga dunia adalah radio bisa membawa informasi yang cepat ke seluruh bagian dunia. Iya, dapat memberikan informasi yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Ya, sama jawabannya dengan si Melvin. Tepuk tangan dulu lah untuk Melvin sama si Fael. Menyimak teks cerita tadi. Nah, ada soal nomor 2 berdasarkan teks tadi. Apa yang akan terjadi, nak, jikalau si Marconi tidak menemukan radio? Yang terjadi apa? Iya. Zaman dulu manusia tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh. Iya, tidak bisa manusia berkomunikasi jarak jauh. Terima kasih ya Dragon, tepuk tangan untuk Dragon, nak. Iya, kalau tidak ditemukan si Marconi radio zaman dulu, maka manusia akan sulit untuk berkomunikasi jarak jauh. Ya, bagus, cepat sekali jawaban dari si Dragon ya. Nah, anak-anak ibu yang berikutnya, coba dulu anak-anak ibu perhatikan bukunya itu di halaman 122. Kita akan berdiskusi, ayo berdiskusi, katanya seperti itu karena ada gambar siapa di situ? Lani dan Adina. Ada gambar Lani dan adiknya. Coba amati dulu gambar itu, apa yang terjadi? Ada apa aja dalam gambar itu? Amati dulu, ibu kasih waktu sebentar saja, amati dulu.
yang menjawab ya? Langsung angkat aja tangannya. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Pernah semuanya? Iya, betul. Apa yang biasanya kamu dengarkan dari radio, Hilda? Berita, Bu. Apa lagi? Musik. Apa lagi? Informasi dari berita radio. Ada iklan enggak? Iklan juga kita dengar dari radio. Iya, berarti anak-anak ibu tidak asing dengan radio ya. Nah, anak-anak ibu tadi Setana di awal sudah mengatakan kalau di situ kan Bu si Lani memasang radio dengan kencang sementara adiknya sedang belajar. Nah, pelajaran kita itu berhubungan dengan hak dan kewajiban. Ya, pelajaran kita itu berhubungan dengan hak dan kewajiban. Kemudian ibu akan bertanya berdasarkan yang anak ibu itu amati tadi. Menurut kamu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Itu pertanyaan nomor 3. Menurut kamu, apakah Lani sudah menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang atau perlu tanggung jawab? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Iya, Dragon. Tidak, karena Lani menghidupkan radio sangat deras, sedangkan adiknya sudah belajar dan adiknya sedang ganggu. Iya, belum Bu kalau yang kayak gitu. Karena memang si Lani memiliki hak untuk menghidupkan radio, tetapi adiknya juga sedang belajar, ya kan Nak? Oke, jadi dia sangat mengganggu, adiknya terganggu untuk belajar. Oke, bagus Dragon. Tepuk tangan untuk si Dragon, Nak. Semangat sekali Dragon ini. Bagus sekali Dragon. Baiklah anak-anak ibu, sampai pelajaran mengamati Lani dan adiknya ada yang mau ditanyakan? Pas semuanya, jelas semuanya. Sebelum kita lanjut, jelas semuanya? Sebelum kita kerjakan LKPD kita? Oke, anak-anak ibu kan sudah dalam kelompok nih. Tetapi meskipun sudah dalam kelompok, ibu mau kasih tugas LKPD itu kerjanya individu. LKPD sudah ada di tangan anak-anak ibu masing-masing. Tadi sudah ibu kasihkan LKPD-nya kan? Nah, untuk materi pelajaran kita berhubungan dengan hak dan kewajiban akan anak-anak ibu kerjakan di kertas LKPD dengan mengamati gambar nomor 1 dan nomor 2. Ini gambarnya. Di gambar nomor 1, anak-anak ibu perhatikan anak SD menggunakan kendaraan sepeda motor. Apakah mereka sudah menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab? Kasih alasannya ya Nak. Kemudian, apakah mereka melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Kenapa? Dan seharusnya apa yang mereka lakukan? Kemudian di gambar yang kedua, itu gambar 2 murid SD yang sedang ujian, tetapi dia mencontek kepada temannya. Nah, apakah dia yang mencontek itu sudah menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab? Kalaupun belum atau sudah, itu alasannya apa? Diberitahukan, bisa ditulis di LKPD-nya. Kemudian, apakah dia melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Anak-anak ibu, silakan kerjakan di LKPD, waktunya cuma 5 menit. Dimulai dari sekarang. Untuk yang pertama, gambar yang diamati. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya mengenai gambar nomor 1? Ya, Rici. Satu tidak, karena ia bisa bertabrakan dengan kereta lain dan mengalami kecelakaan. Terus, sudahkah dilaksanakan kewajibannya itu? Kalau yang kedua? Tidak, karena anak tersebut tidak mempunyai SIM dan anak itu masih di bawah umur. Iya, tepat sekali Rici. Siapa yang jawabannya sama dengan jawaban Rici? Ya, sama. Beda, coba kasih tahu dulu. Gimana bedanya? Mereka belum berhak mengendarai sepeda motor karena masih SD. Iya. Terus, Kewajiban mereka adalah belajar. wajibnya mereka itu masih belajar. Kan si Rici sama si Indi itu sama ya. Nah, teman-teman yang lain ada yang berbeda? Sama semua? Ya, apa? Tidak, karena seharusnya mereka tidak membawa kereta di bawah umur. Ya, Tidak, ia tidak memiliki surat izin mengemudi. iya. Nah, dengarkan Ibu. Mereka itu intinya itu karena masih SD, masih belum memiliki SIM, karena masih di bawah umur, seharusnya mereka tidak mengendarai sepeda motor. Karena mereka itu pada usia SD itu kewajibannya adalah belajar pinter. Seperti itu semua sependapat semua? Iya, bagus. Bisa masuk ke nomor 2? Nomor 2 siapa Nak? Angkat tangan. Setana.
ujian. Iya. Ada yang berbeda? Iya. Apa Rizik? Tidak, karena yang nyontek punya kawannya, dia tidak pede untuk melaksanakan ujian. Tepuk semangat dulu kita yuk. Tepuk semangat. Iya gitu lah. Jangan tepuk tangan lemes-lemes. Oke, berikutnya setelah selesai mengerjakan LKPD, nanti LKPD-nya dikumpulkan ya nak ya. Jangan dibawa pulang, kumpulkan sama ibu. Kita mau berdiskusi. Tadi kan kerjain video, sekarang kita mau berdiskusi nak. Kita mau berdiskusi. Dalam satu kelompok ada 5 orang. Nah, kertas diskusinya sudah ada sama anak-anak ibu. Di depan juga nampak soalnya ya. Apa pertanyaannya? Ibu ya nak, dari ibu terbesar ya. Ayo berdiskusi. Nanti anak-anak ibu tulis jawabannya di kertas ini ya nak. Kertas memo ini ya. Nanti ditempelkan di depan sini. Di sini ditempelkan. Ada 2 pertanyaan, oke? Ibu bagikan ke setiap kelompok. Itu pertanyaannya yang bagi yang sudah mendapatkan kertas sudah bisa menjawab. Mau nomor 1? Bisa dibaca nggak? Kelihatan nggak bisa dibaca? Tadi kamu baca nanti. Ada mana pinggirnya? Oke, cepat dijawab nak. Nomor 1, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Itu nomor 1. Jawab dulu, dibikin nomor 1 ya. Baru yang nomor 2, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Oke, ini kamu diskusikan bersama teman kelompokmu. Ibu kasih waktunya hanya 5 menit. Nanti kelompok yang sudah selesai nanti, siapa anggotanya perwakilan untuk menempelkan hasil jawabannya di sana setelah dibacakan di depan. Ayo mulai bekerja. Oke, siapa dari kelompok 1, 2, 3 yang mau menambahkan? Wih, pemimpin dulu dari jauh. Dragon, Melvin sama Kyle. Ini aja. Ibu yang nampak. Jangan ada tangan-tangan kalian. Bantu mereka bertiga aja. Pemimpin, ayo gambreng. Pemimpin, ayo gambreng. Oke, kelompok Dragon pertama. Ayo supply 1 kali. Dari situ aja. 1, 2, 3. Oke, berarti yang pertama itu kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Oke, kelompok 2, silakan. Bacakan ke depan biar ditempelkan. Ayo. Ya, nomor 1. Sekalian aja nomor 2 juga dan ditempel. Bacakan biar ditempel. Yuk. Menurut kelompok 2, kenapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Karena hak dan kewajiban tidak hanya berdampak bagi diri sendiri. Oke, yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Jika kita tidak melakukan kewajiban, kita akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk nomor 2. Masih kena nomor 1. Iya, apa ya? Jauh lagi jalan lain ya. Agak dekat dikit. Iya, kita. Jawaban, karena hak yang kita miliki mendapat hak orang lain yang wajib dihargai. Iya, terus. Iya. Tempel dulu. Iya, kalau harus gitu tertutup ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kalau anak-anak ibu dengarkan radio, nanti kalau keluar lagu daerah ini bisa sambil bernyanyi mendengarkannya. Silakan ya. Sol do 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 si 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 sol la la si si la. Maafkan ibu. Sol do 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 si 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 sol la la si si la sol sol la la si la sol 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 mi fa fa sol fa re re do 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 mi re 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 mi fa si si re re do 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 mi re 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 mi fa si si re re do. Nah, itu refnya 2 kali.
kali Ibu ulang not angkanya. Sekarang Ibu masuk ke kata-katanya. Salendang mari ginjang kain panjang mari toru pangeo mikor masuk objek ke mama toru Omayang tomong dainang sinapang masih Omayang tomong dainang sinapang masih. Nah, anak Ibu, setelah lagu tadi Ibu contohkan, masing-masing anak-anak Ibu akan saling bekerja sama untuk memahami not angkanya dan menyanyikan lirik lagunya. Ya, pertama not angkanya dulu dilatih, kemudian lirik lagunya ya. Ibu mulai dari sekarang, tapi setengah suara aja berlatih di dalam kelompok. Biar nanti kalian menampilkannya di sini, oke? Oke, nah bisa? Oke, dimulai dari sekarang. Nanti kalau Ibu bilang stop, berarti udah bisa ditampilkan ke depan ya. Saling berlatih yuk, solmisasinya itu rasa agak sulit. Satu, dua, tiga, ya. Sol, fa, re,
kelompok 2 tadi di blok angkanya sudah tepat, tetapi di kata-katanya, di lirik untuk katanya itu tadi pengucapannya masih kurang. Itu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk di kelompok 3 di pengucapannya sudah tepat. Namun tadi ada yang tempo cepat, ada yang sedang di not angkanya. Jadi kejar-kejaran dan ada not angka yang kesulit menyebutkannya. Nah, itu untuk komentar di kelompok 3. Terima dengan komentar dari Bu? Terima. Merasa juga tadi kan? Merasa juga kan? Oke, kita akan menyanyi bersama-sama tetap di tempat duduk. Ibu sambil pasang musiknya tapi ibu kecilin biar suara kita kedengaran. Oke, kita nyanyikan not angkanya dulu, baru nanti kita nyanyikan kata-katanya. Setuju? Setuju. Tapi kita pakai yang nada ini yang lambat aja, ya. Tapi not angka kita nggak usah pakai musik, nanti yang nadanya yang ini baru pakai musik. Oke? So do do 1 2 3 ya. So do 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 si si do sol la la si la sol 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 la la si la sol sol si la fa sol fa re re do 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 mi re re mi fa si si re re do 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 mi re re mi fa si si re re do. Oke, kita nyanyikan. Nah, ada apa yang liriknya? Yo, siap ya. Baca. Selendang mari injak kain panjang mari toru pameang ikut nikmat somon dengan mama molu oh Maryam ngomong dari nasi napang masih oh Maryam ngomong dari nasi napang masih. Selendang mari injak kain panjang mari toru pameang ikut nikmat somon dengan mama molu oh Maryam ngomong dari nasi napang masih oh Maryam ngomong dari nasi napang masih. Sekali lagi sepertinya. Selendang mari injak kain panjang mari toru pameang ikut nikmat somon dengan mama molu oh Maryam ngomong dari nasi napang masih oh Maryam ngomong dari nasi napang masih. Sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran ini, ibu mau memberikan soal evaluasi dulu untuk anak-anak ibu. Oke, persiapkan ya untuk menuliskan soal-soal evaluasi ya. Ayo kita menyelesaikan evaluasi soal nomor 1. Menurutmu, apa dampak penemuan? Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Dan bisa nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan H? Dari Ji. Nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Nomor 4. Mengapa hak dan kewajiban? Mengapa hak dan kewajiban Dragon harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab? Harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tunggu, temannya belum selesai, sabar. Nomor 5. Tuliskan nada dasar pada lagu Maryam Tomo. Tuliskan nada dasar pada lagu Maryam Tomo. Oke, selamat mengerjakan. Cuman waktunya dikasih sepertinya 5 menit cukup ya. Anak di kelas biji.
kumpulkan LKPD sama soal evaluasi tadi. Nah, ayo Bibi, jangan lupa menuliskan nama pada LKPD ya. Oke, anak-anak ibu sudah menyelesaikan soal evaluasi. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, adakah dari materi pembelajaran yang dari tadi kita pelajari sampai saat ini yang mau ditanyakan? Tidak. Semua sudah dipahami? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah paham semua? Sudah, Bu. Kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Bagus, kalau begitu ibu akan menyimpulkan pelajaran kita. Dari awal kita tadi belajarnya pertama mengenai apa? Akan kewajiban. Iya, kita sudah mengingat kembali pelajaran kita kemarin mengenai hak dan kewajiban. Kemudian tadi kita sudah mempelajari mengenai radio, penentunya siapa, dan melalui radio ini bagaimana cara penggunaannya yang dikaitkan dengan hak dan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, ya karena anak-anak ibu boleh memutar radio dengan suara yang kencang tapi lihat sekitar. Kalau lagi ada teman-teman di sekitar yang melakukan kegiatan, jangan mengganggu mereka, ya. Itulah namanya kamu harus menggunakan kamu dengan penuh tanggung jawab. Boleh memasang radio tapi jangan kencang-kencang. Jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang melakukan haknya juga, ya. Seperti tadi cerita Lani dan adiknya. Kemudian yang berikutnya kita sudah mempelajari mengenai interval nada. Nah, tadi kan ibu nanya, dari radio itu kita mendengarkan berita, iklan juga kita dengar, baru lagu juga. Nah, lagu daerah Mariam Tomong juga nanti bisa kita dengarkan di radio. Tadi kita sudah mempelajari interval nada yang ada pada lagu Mariam Tomong lewat not angkanya. Anak-anak ibu sudah dapat menyanyikan, menyebutkan artikulasi not angka dari lagu Mariam Tomong, di mana Mariam Tomong itu merupakan lagu dari daerah dari Tapanuli, mengisahkan tentang perjuangan orang Batak, orang Tapanuli dalam mengusir anak-anak ibu. Nah, semuanya sudah memahami. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita dari pagi sampai siang hari ini. Oke anak ibu, sebelum kita pulang, kita mau doa penutup dulu. Kemudian